warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Irma Lismayani, CGP Rekognisi Angkatan 11. Saat ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 supervisi kelas. Nah, kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan sejawat saya di SMP Negeri 17 Kendari, yaitu Bapak Suhardin, guru IPA di kelas 9. Assalamualaikum Pak Suhardin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Suhardin? Alhamdulillah, insyaallah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Pak Suhardin? Ini lagi mempersiapkan rencana pembelajaran siang nanti. Oh iya. Ini sebenarnya berbincang-bincang. Oh iya, baik Pak Suhardin. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Karena nantinya saya akan melakukan observasi di kelas Bapak atau melakukan supervisi kelas. Nah, sebelumnya kita akan bercakap-cakap dulu Pak Suhardin ya, untuk mengetahui hal-hal apa yang Bapak sudah persiapkan untuk pembelajaran nanti di siang hari. Kemudian percakapan ini juga bertujuan agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga nanti pembelajarannya lebih berkualitas lagi Pak. Iya, karena memang penting sekali karena saya ini membuat kegiatan pembelajaran mungkin sedikit lebih ekstra bagi untuk mengeksplor anak-anak itu lebih jauh. Keren sekali Pak Suhardin. Saya boleh tahu Pak Suhardin tujuan pembelajaran yang ingin dicapai hari ini? Saya mengajar di materi tekanan. Jadi di tekanan itu ada 3. Saya sudah lalui 2 hal, yaitu tekanan air cair dan tekanan gas padat. Sebenarnya yang lalu juga dalam kegiatan praktikum. Nah, untuk tekanan pada gas ini mereka juga akan praktik nantinya. Jadi saya berfokus untuk tujuan pembelajaran saya yaitu merancang aplikasi produk sederhana tekanan gas yang bisa dibuat oleh siswa dengan baik. Wah, keren sekali pastinya ya Pak. Berarti topik kita hari ini yang akan Bapak nanti ajarkan itu adalah tentang tekanan gas ya. Kemudian kegiatannya itu tujuannya adalah agar anak-anak bisa melakukan membuat. Saya berencana anak-anak ini membuat aplikasi sederhana yang saya sudah sepakati sebelumnya di pertemuan yang lalu bahwa mereka akan membuat roket air. Oh, roket air. Jadi sebentar tujuan pembelajarannya itu ya produk ya. Tujuan produk membuat roket air ya Pak Suhardin. Aduh, keren sekali Pak Suhardin. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini area pengembangan yang ingin dicapai? Iya. Untuk pertemuan pertama ini kita akan fokus kegiatan praktek untuk pembuatan produk. Tetapi untuk uji cobanya nanti minggu depan. Ini karena mengingat waktu. Jadi saya akan fokus di melihat bagaimana keterampilan anak-anak ini. Tetapi saya kaitkan dengan karakter mereka. Yang pertama saya amati bagaimana pola kerjasamanya mereka. Jadi saya akan lihat apakah kekompakan itu ada di dalam tim, kemudian ada pembagian tugas yang mereka sudah sepakati, kemudian bagaimana rancangan produk yang mereka rencanakan apakah bisa mereka lakukan dalam kerjasama dalam kelompok. Kemudian yang kedua, saya akan menilai tentang ketelitian karena dalam sains ini sangat penting karena kalau sesuatu yang dikerjakan dengan tidak teliti jelas produknya nanti akan kurang maksimal. Bagaimana merakit, kemudian bagaimana menggunakan bahan yang efisien dan efektif, kemudian bagaimana memperkirakan tekanan gas yang akan dimasukkan dalam tabung, ukuran pemberat, kemudian bagaimana air yang bisa efektifnya air yang bisa diisi, sehingga nanti produknya mereka ini memang bukan hanya membuat tetapi bisa digunakan. Karena saya melihat anak-anak ini dengan menggerakkan motoriknya mudah-mudahan bisa tertarik dengan pembelajaran sains. Dan yang terakhir yang akan saya lihat adalah bagaimana di samping ketelitian mereka, saya juga akan melihat tentang kreativitas mereka. Jadi di sinilah diferensiasinya, artinya bagaimana bentuk yang mereka buat, saya serahkan kepada mereka dalam perancangannya. Nah, rancangan dengan produk yang akan dibuat ini jelas akan setiap kelompok itu tidak akan mungkin sama.
baik dari segi ukuran, segi bentuk, bisa jadi ada variasi yang mereka pertimbangkan supaya roket ini bisa melayang dengan baik. Itulah nilai-nilai kreativitas mereka yang akan saya nilai dalam kegiatan pembelajaran. Saya kira 3 hal ini saya rasa cukup dengan memperkirakan waktu yang akan berjalan dalam proses belajar, dan saya mudah-mudahan bisa maksimal untuk mengamati mereka dan membimbing mereka dalam kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Wah, aduh keren sekali ya. Jadi pada pembelajaran kali ini untuk pembuatan roket airnya tadi Bapak ada 3 area pengembangan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama itu adalah kerjasama, kemudian ketelitian dan kreativitas ya. Waduh luar biasa ya Pak. Untuk strategi pembelajaran hari ini seperti apa Pak? Mungkin mengenai model pembelajarannya boleh diceritakan. Saya mengarah ke problem, ya, problem basic learning. Saya ingin anak-anak itu mengeksplor pertama refleksi dirinya ya, tentang bagaimana sih pembelajaran sebelumnya untuk mengundang pertanyaan-pertanyaan mereka, daya tarik mereka terhadap pembuatan roket air sebagai salah satu model aplikasi sederhana dari kegiatan tekanan pada gas. Di dalam kegiatan kelompok, sesuai dengan observasi awal yang saya lakukan, mereka saya baur dalam heterogen kemampuannya untuk memberikan sebuah model pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok. Kemudian strategi lain adalah saya akan melakukan bimbingan per kelompok dari satu kelompok ke kelompok lain, karena memang untuk pembuatan roket air ada beberapa bahan yang dianggap bisa berbahaya jika seandainya mereka tidak teliti, dan juga tidak seandainya mereka bisa bermain dalam kelompok itu sangat berbahaya. Oleh karena itu bimbingan-bimbingan ini memastikan mereka bekerja dengan teliti, kreativitasnya bisa muncul dan ada kerjasama di dalamnya. Kemudian bagaimana cara saya mengetahui apakah mereka sudah dapat membuat ini? Saya punya kriteria penilaian tentang ketiga area tadi yang bisa saya checklist untuk memastikan bahwa setiap kelompok ini memang mereka ini telah memastikan dirinya mereka bahwa telah melalui tujuan pembelajaran yang kita tetapkan sebelumnya. Oke. Jadi strategi yang Bapak lakukan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, nanti kemudian mereka akan bekerja secara berkelompok juga, kemudian menggunakan kriteria penilaian yang tadi Bapak ingin lihat di area pengembangan seperti itu ya Pak, mengenai kerjasamanya, kemudian kreativitasnya, dan satu lagi tadi Pak? Ketelitiannya. Oke, baik Pak. Rencananya pembelajaran ini dilakukan hari ini Pak ya? Iya, siang hari. Oh iya, di jam berapa Bapak? Selepas kalau saya tidak salah saya masuk di jam ke-6 dan ke-7. Jadi diperkirakan jam 11 lewat. Baik, jadi sebentar Bapak di jam 11 lewat, insya Allah saya akan masuk ke kelas Bapak ya. Saya akan melakukan supervisi kelas, jadi saya akan mengamati dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah observasi kelas, kita akan melakukan percakapan pasca observasi lagi, Pak, untuk melihat dan mengevaluasi apakah rencana yang Bapak lakukan di proses pembelajaran ini sudah berjalan atau mungkin ada yang belum berjalan, Pak. Saya terima kasih sekali. Dengan bantuan Ibu Irma, saya bisa akan mengetahui apa sih sebenarnya sisi yang harus diperbaiki dalam kegiatan pembelajaran nanti. Saya berharap bahwa pembelajaran hari ini akan menjadi modal bagi saya untuk melakukan pembelajaran di akan datang dengan materi yang sama, dengan sehingga anak-anak ini bisa saya layani dengan sepenuh hati. Ya, luar biasa ya Pak. Jadi dari percakapan praobservasi ini apa yang Bapak dapatkan? Saya mendapatkan sebuah hal yang menguatkan bagi diri saya, bahwa apa yang saya yakini akan saya lakukan nantinya, mudah-mudahan bisa saya laksanakan dengan apa yang telah saya ungkapkan tadi. Membuat saya bisa percaya diri dan membuat saya termotivasi untuk bisa melakukan hal terbaik kepada anak-anak. Baik Pak.
Jadi insya Allah kita bertemu ya Pak Ya, di insya Allah. observasi kelas sebentar. Jadi Bapak mudah-mudahan yang sudah direncanakan tadi bisa terrealisasi dan bisa berjalan dengan baik dan efektif dan memberikan pembelajaran yang berkualitas bagi murid. Amin. Terima kasih atas waktunya Ya. Pak Suhardin. Sampai ketemu di kelas 93. 93. Baik, di 93 di jam 11 Pak ya. Jam 11. Oke, makasih Pak Suhardin. Oke, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, supaya kalian bisa konsentrasi, coba yang dengar suara saya, tepuk tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oh, masih ada tambahan. 1 kali. Oke, mudah-mudahan bisa konsentrasi. Nah, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang materi tekanan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang tekanan zat cair. Siapa yang bisa mengutarakan tentang hal yang kita praktekkan waktu itu? Apa saja yang terjadi? Apa yang kita lakukan waktu itu? Eksperimen mengukur tekanan zat cair kayak sabun, minyak, air sama air garam. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk Adeline. Bagaimana? Ada masalah? Ada Pak. Iya. Oh, begitu. Nanti bisa diakali sesuai dengan kreativitasmu ya. Kira-kira bagaimana supaya perkataannya lebih kuat. Malik, hati-hati ya dalam menggunting. Ya, hati-hati. Ini motifnya. Sayap. Kenapa pilih sayap modelnya seperti itu? Rencananya mau ditempel bagaimana bentuknya? Oh, siapa yang rancang sayapnya tadi? Fauzia. Fauzia rencananya sayapnya yang runcing mau disempatkan di mana? Di bagian depan atau bagian belakang? Oh, bagian belakang. Ya, oke. Ini untuk apa, Nak? Ekor. Oh, sisa potongan. Nanti saya mau ingin tanya, Nak, bagaimana caranya karena kita menggunakan air? Bagaimana caranya supaya barang-barang ini aman? Karena ada beberapa dari kertas. Mau diapakan kira-kira supaya aman? Dibungkus pakai plastik? Oh, isolasi. Ya, nanti dibungkus pakai isolasi ya. Ingat, kalau harus keseimbangannya harus diperhatikan. Itu penting sekali. Katmina sebelah sini lagi. Dan sudah dinonton videonya? Videonya sudah dinonton? Sudah. Menurut kamu susah dibikin ya? Ya? Lumayan. Tantangannya di mana yang susah? Di ekornya atau di bagian kepalanya? Oh, bagian kepala. Masalahnya di mana? Apa masalahnya? Ada yang ditemukan? Oh, tapi bisa pakai isolasi ya?
Bisa. Diupayakan karena kita adalah gas, jadi celah yang ada pada bagian itu harus diperhatikan. Nah, sekarang pertanyaannya, jika seandainya ada yang bocor, kira-kira bagaimana efeknya? Iya, tidak bisa terbang kan? Ya, oke. Karena kita menggunakan tekanan gas. Saya tutup bibir mah. Astaga. On. Nah, anak-anakku sekalian, coba perhatikan, ini ada yang sebagian sudah jadi. Laila, coba maju ke depan. Ya, rencanamu nanti produknya ini apa yang mau ditambahkan? Lakban Pak di sini. Wah, disambung dulu. Setelah itu, apalagi organ-organ yang diperlukan? Nanti itunya Pak disambung lagi di sini. Apanya yang itunya? Nanti ditambahkan sayapnya begitu. Oh, sayap. Iya Pak. Terus pentilnya? Mau disimpan di mana pentilnya? Ini nanti ini ada kepalanya ya, ada kepalanya. Seharusnya, coba. Ya, seharusnya modelnya seperti ini. Nanti pentilnya disimpan di sini. Nanti ini di lubang. Pentilnya dimasukkan, lalu kemudian dirakit, disatukan semua. Oke? Oke. Silakan dilanjutkan. Nah, ini coba kita lihat kelompok di sebelah. Ini kan sudah jadi. Yang pertama, dia punya pemberat. Ya, pemberat ini penting. Ini tutupnya di mana? Ada ya? Oke. Ya, oke. Ya, begini, oke. Nanti, ini coba lihat. Ini kan ada lubang pintil. Ya, nanti pintilnya di sini. Ya, untuk dimasukkan anginnya. Oke. Apa yang perlu lagi dibenahi ini? Ya, ini harus ditutup ya. Oke. Oh, sayapnya belum terpasang. Oh ya, sementara dibikin ya. Oke, silakan dilanjutkan. Anak-anakku sekalian, kita sudah membuat roket air. Tinggal kita lihat apakah roket kalian itu bisa terbang atau enggak. Ya, nanti kita lihat apakah roketnya bisa terbang atau enggak. Nanti pertemuan berikutnya kita akan uji coba untuk kegiatan menerbangkan roket. Terima kasih atas atensi kalian untuk belajar hari ini. Masih semangat? Masih. Tetap semangat ya. Oke, anak-anakku sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Suardin. Wah, sudah lama menunggu ya? Belum terlalu lama Pak Suardin. Bagaimana Pak Suardin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
Baik, Pak Suardin, saat ini kita mau melakukan percakapan pasca observasi. Sebagaimana tadi di observasi kelas, saya sudah masuk ke kelasnya Pak Suardin untuk melakukan supervisi kelas. Nah, percakapan pasca observasi ini untuk mengetahui ya sejauh mana perencanaan yang Bapak lakukan di pra-observasi tadi bisa berjalan di tahap observasi kelas. Iya. Jadi kali ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Suhardin. Boleh. Oke, baik. Yang pertama, Pak Suhardin, bagaimana perasaannya setelah Pak Suhardin melewati observasi kelas tadi? Ya, seperti melewati sebuah tantangan. Artinya kalau kita secara pribadi diamati itu memang ada perasaan yang berbeda bila tidak diamati. Tapi saya rasa bersyukur, artinya dengan diamati saya bisa mengetahui hal-hal apa sih sebenarnya sudah dikembangkan dan hal apa yang perlu diperbaiki untuk kegiatan pembelajaran saya. Dan saya merasa senang sekali, artinya bisa mengajar dan diamati, kemudian nantinya seperti ini ada refleksi yang mungkin saja bisa berguna bagi saya. Oke, baik. Berarti positif ya Pak Suhardin, merasa senang juga ya, saling mengobservasi begitu ya. Ada satu kata kunci sebenarnya, bahwa mengajar itu adalah seni. Wah, keren sekali Pak Suhardin. Baik, mungkin bisa diceritakan kembali Pak Suhardin ya, area pengembangan tadi yang sudah dilaksanakan di observasi kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran yang sudah dilakukan. Oh iya, saya mengambil kegiatan praktikum, artinya berarti secara umum saya ingin kembangkan keterampilan daripada siswa tanpa mengurangi karakter yang akan saya nilai. Jadi ada 3 hal yang saya amati. Yang pertama itu adalah bagaimana kerjasama mereka. Dengan melihat kerjasama ini, saya inginkan adanya suatu kolaborasi membangun di dalam satu kelompok untuk bisa maju bersama. Kemudian yang kedua, saya lihat bagaimana kreativitas mereka dalam membuat produk. Bisa jadi satu kelompok akan berbeda dengan kelompok lain, sehingga ada warna tersendiri dalam kegiatan pembelajaran mereka untuk belajar hal-hal baru, kemudian saling bertukar pikiran. Kemudian yang ketiga, saya ingin mengetahui apakah mereka ini teliti dalam belajar. Karena dalam sains, ketelitian ini sangat penting sekali, utamanya dalam pengukuran, pembuatan produk, efektivitas daripada produk itu, ini sangat diperhitungkan untuk bisa digunakan dan berfungsi dengan baik. Ini area yang saya lakukan. Kemudian di metode yang saya gunakan ini, dari tahap-tahap problem based learning ini sudah terpenuhi semua sebenarnya, mulai dari orientasi masalah sampai dengan penyajian hasil kerja. Hanya memang perlu saya ingat untuk diri pribadi bahwa pembelajaran yang saya lakukan untuk untuk praktik daripada tekanan gas ini ada 2 kali pertemuan. Tadi adalah praktiknya, kemudian nanti actionnya, aksi nyatanya itu pada saat minggu depan. Ini memang sangat kita pertimbangkan pada saat di awal membuat kesepakatan pada anak-anak tentang hal-hal yang perlu saya lihat, kemudian apa yang perlu kita lakukan, dan kapan jadwal yang akan kita penuhi untuk kegiatan pembelajaran kita. Jadi kita sudah sepakat pertemuan pertama itu kita lakukan eksperimen, kemudian aksi nyatanya nanti pada saat minggu depan, sekaligus penilaian produknya. Oke, baik Pak Suhardin. Jadi tadi Pak Suhardin mengatakan bahwa ada 3 area pengembangan yang Bapak lakukan tadi, yaitu melihat kerjasama, kemudian kreativitas, dan ketelitian ya. Nah, saya mungkin ingin bertanya kembali Pak Suhardin ya, sejauh mana area pengembangan ini sudah berhasil dilakukan atau tidak di dalam kelas tadi? Dalam proses tadi sebenarnya beberapa hambatan yang saya temui. Artinya melatih kreativitas mereka berarti mendorong kemandirian supaya tumbuh dalam diri mereka sendiri untuk berkolaborasi dalam kelompok.
Oleh karena itu beberapa bahan yang mereka bawa sebagai konsep pembelajaran referensi lingkungan belajar di sekitar rumah itu mereka tidak penuhi sebenarnya. Nah, tetapi dengan keadaan itu saya meminta kepada mereka untuk mencari solusinya untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, beberapa solusi tadi sudah ditawarkan. Artinya ada kelompok yang memang presentasi kerjanya untuk hal ini sebenarnya belum mencapai. Tetapi ada konsekuensi yang mereka penuhi untuk bisa bertanggung jawab terhadap tugas mereka. Ada kegiatan mandiri yang mereka rencanakan, kemudian untuk penyelesaian produk, kemudian bagi teman yang kawan-kawan mereka dalam sekelompok ini yang merasa bahwa tidak memberikan tanggung jawab yang penuh, mereka harus menutupi hal itu agar kerjasama, nilai kerjasamanya mereka ini bisa terpenuhi. Itu yang pertama. Kemudian dalam proses refleksi di akhir kegiatan pembelajaran, kita temukan karena kendala yang di depan tadi bermasalah tentang bahan yang tidak mencukupi, maka di produk akhir ada beberapa kelemahan yang mereka bisa utarakan sendiri dari hasil tanya jawab pada saat refleksi. Dan ada solusi yang mereka tawarkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari produk itu. Kemudian mengenai ketelitian sendiri, kami bersepakat di dalam kelas tadi untuk menilainya pada saat penilaian produk akhir di minggu depan pada saat aksi nyata. Baik, jadi kalau dari cerita Pak Suhardin tadi, ada beberapa hal dari area pengembangan itu yang belum terpenuhi, tetapi kemudian Pak Suhardin memberikan solusi alternatif seperti itu ya, dan ada membuat kesepakatan dengan mereka. Membuat kesepakatan. Berarti kalau ada kesepakatan ada konsekuensi juga ya. Tadi sudah disampaikan untuk kreativitas seperti kemandirian membawa bahan itu mungkin ada yang tidak memenuhi begitu siswa ya. Tetapi sudah ada kesepakatan yang diambil bersama, kemudian untuk kerjasama juga tadi ada ya. Kemudian untuk ketelitian nanti akan dilihat di produknya ya. Oke, baik. Kalau Pak Suhardin melihat proses pembelajaran yang berlangsung, apakah ada tantangan lain yang Pak Suhardin hadapi? Saya merasa tertantang dengan membuat kelompok besar sebenarnya. Di awalnya kami bersepakat dalam komunitas kelas ini bekerja dalam kelompok besar, tetapi ada pembagian-pembagian tugas perorangan untuk dapat menopang kreativitas daripada kelompok ini. Rupanya setelah saya amati tadi dari hasil pengamatan observasi dalam proses belajar, ada beberapa siswa yang memang merasa dia tidak terbebani dengan tanggung jawabnya. Pastikan bahwa siswa sudah benar-benar menelaah sumber belajar yang Bapak sediakan, yang Bapak berikan. Kemudian Bapak juga menyiapkan sumber belajar berbasis aset ya, sumber belajar yang dari lingkungan, diferensiasi lingkungan belajar Pak ya. Kemudian untuk kelompok besar, tadi juga saya mendengarkan bahwa Bapak nanti akan di kelompok besar itu harus ada kesepakatan gitu ya, kesepakatan yang jelas mungkin dalam berbagi peran gitu ya, agar aktif semuanya mungkin Pak ya, seperti itu ya Pak? Iya. Oke, baik. Jadi rencana ke depan nih Pak, rencana ke depan untuk proses pembelajaran berlangsung selanjutnya gitu Pak, supaya tantangan ini bisa tersolusikan begitu Bapak, seperti apa? Memang kelompok ini harus saya pecah, itu yang pertama. Mengajar dengan kelompok besar punya tantangan yang banyak. Sebenarnya memilih kelompok besar ini punya alasan. Di samping pembuatan roket air ini saya anggap agak rumit. Juga untuk melaksanakan aksi nyatanya juga membutuhkan banyak orang. Sehingga kalau seandainya aksi nyata ini dilakukan, jelas ada yang di bagian start dan ada yang di bagian finish. Bisa jadi juga ada peran-peran yang mereka ambil untuk merefleksi produk yang mereka gunakan apakah telah efektif atau tidak. Jadi butuh banyak orang sebenarnya, makanya dia dalam keadaan kelompok besar. Tetapi karena kenyataan yang saya alami bahwa untuk membentuk kelompok besar ini punya beberapa efek
Ya. ya, maka kedepannya saya akan mengurangi jumlah kelompok untuk bisa membuat sebuah produk sehingga efektivitasnya bisa meningkat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang akan saya lakukan adalah menayangkan kembali media yang sudah ada sebelum kegiatan proses belajar berlangsung. Saya bisa paham, bisa jadi bahwa untuk mengakses audiovisual yang dalam bentuk YouTube, kendala jaringan di rumah, atau mungkin juga sarana prasarana handphone yang mereka gunakan tidak memadai, atau bisa jadi tidak punya handphone. Makanya ke depannya di samping audiovisual yang saya siapkan, saya akan menyiapkan bahan bacaan yang bisa mendukung kegiatan yang hampir sama tarafnya dengan video ini, sehingga mereka juga yang tidak punya HP ini bisa belajar dengan baik dengan menggunakan sumber belajar yang berbeda. Ya, langkah-langkah inilah yang mungkin akan saya lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi tadi. Baik, luar biasa ya Pak Suhardin. Berarti tantangan yang Bapak hadapi di pembelajaran yang tadi itu untuk kedepannya Bapak akan coba solusikan begitu dengan misalnya mengurangi jumlah kelompok yang tadi semula cuma satu kelas kayaknya bagi 2 saja ya. Mungkin itu nanti dikurangi supaya lebih efektif lagi begitu, efisien lagi. Kemudian yang kedua tadi Bapak akan menyediakan lebih kaya lagi sumber belajarnya selain audiovisual yang bisa diakses oleh anak-anak, yang mungkin ada anak-anak yang tidak bisa mengakses karena tidak ada jaringan, Bapak juga akan menyediakan bahan bacaan lain yang setara begitu ya, yang tidak mengurangi konten isi yang sama dengan video. Luar biasa nih Pak Suhardin. Baik, Bapak, mudah-mudahan rencana Bapak ini bisa terrealisasi untuk bisa mewujudkan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk murid-murid Bapak selanjutnya. Baik, saya tunggu Bapak cerita-cerita menarik lagi selanjutnya, apakah nanti rencana ini bisa terrealisasi atau seperti apa. Terima kasih banyak Pak Suhardin atas waktunya. Kira-kira Pak, kapan Bapak akan melakukan rencana tersebut? Selepas ini akan masuk ke materi tekanan pada zat padat. Itu untuk kedepannya Bapak akan coba solusikan begitu dengan misalnya mengurangi jumlah kelompok yang tadi semula cuma satu kelas kayaknya bagi 2 saja ya. Mungkin itu nanti dikurangi supaya lebih efektif lagi begitu, efisien lagi. Kemudian yang kedua tadi Bapak akan menyediakan lebih kaya lagi sumber belajarnya selain audiovisual yang bisa diakses oleh anak-anak, yang mungkin ada anak-anak yang tidak bisa mengakses karena tidak ada jaringan, Bapak juga akan menyediakan bahan bacaan lain yang setara begitu ya, yang tidak mengurangi konten isi yang sama dengan video. Luar biasa nih Pak Suhardin. Baik, Bapak, mudah-mudahan rencana Bapak ini bisa terrealisasi untuk bisa mewujudkan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk murid-murid Bapak selanjutnya. Baik, saya tunggu Bapak cerita-cerita menarik lagi selanjutnya, apakah nanti rencana ini bisa terrealisasi atau seperti apa. Terima kasih banyak Pak Suhardin atas waktunya. Kira-kira Pak, kapan Bapak akan melakukan rencana tersebut? Selepas ini akan masuk ke materi tekanan pada zat padat. Jadi bisa jadi konsep-konsep yang saya dapatkan hari ini, masukan yang saya dapatkan, kemudian hasil refleksi kita pada hari ini sudah menjadi catatan saya untuk bisa saya lakukan di materi tekanan zat padat nantinya. Berarti di pertemuan selanjutnya Pak ya dengan materi tekanan zat padat. Baik, Pak Suhardin, terima kasih banyak atas jawabannya ya. Semoga terrealisasi semua rencananya. Terima kasih juga untuk waktunya bercakap-cakap di kegiatan pasca observasi. Makasih Pak Suhardin. Makasih. Saya mau ke kelas dulu Bu, kebetulan sudah jam masuk. Ya, silakan Pak Suhardin. Mari Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.